Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Zilliqa. Zilliqa hari ini ada diperdagangkan di kisaran harga Rp431. Hari ini market nggak terlalu bagus ya. Naik dan turun, cenderung volumenya kecil dan juga range kenaikan dan penurunannya pun juga cenderung tipis. Kalau kita lihat sih Zilliqa udah koreksi sekitar 2% untuk hari ini. Zilliqa ada di peringkat 91 CMC, teman-teman. Ini salah satu project yang memang di awal perilisannya itu sangat mengandalkan yang namanya kecepatan transaksi. Dan sekarang mereka lagi coba improve buat masuk ke posisi skalabilitas ya, lebih tepatnya bikin sharding. Kalau kita lihat dari beberapa news yang udah mereka bikin atau yang mereka tweet di Twitter, ini aku udah dapat beberapa sumber media soal Zilliqa, teman-teman. Yang pertama, mereka baru aja bikin yang namanya Web3 War Official Public Launch, teman-teman. Jadi ini dia join dengan anak perusahaan, anak development child company namanya Rolling Thunder. Ya, itu sekarang baru saja merilis versi Web3 War, teman-teman. Ini adalah blockchain leveraging multiple first person shooter. Jadi ini fokusnya sama gaming ya. Jadi mereka lagi ekspansi ke dunia gaming saat ini dengan tipe permainan multiplayer, free multiplayer permainan, tapi di dalamnya itu ada konten-konten yang berbayar. Seperti ya mungkin ada skin atau apa, tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci. Cuman yang paling penting adalah uh, NFT mereka atau fitur NFT di dalamnya itu mereka mengenakan charge atau pembayaran ya. Mereka membutuhkan pembayaran supaya kita bisa customize skin NFT yang yang mana teman-teman kalau ada main gamenya yaitu bisa menambah kecantikan atau apa, sesuatu yang menarik dalam sebuah permainan, dalam sebuah karakter gamenya. Teman-teman, ini yang mereka sedang kerjakan untuk saat ini. Jadi project dari Zilliqa belum mati. Project mereka sudah ekspansi ke beberapa proyek yang lebih besar lagi ya. Seperti yang kemarin juga mereka baru aja kompatibel sama Ethereum Virtual Machine juga. Sehingga ini akan meningkatkan skalabilitas daripada Zilliqa ke depannya. Nanti kita akan bahas soal yang Virtual Machine. Itu yang pertama. Yang kedua ada House House Chimera Discover. Ini adalah Zilliqa Deep Dive, teman-teman. Zilliqa menyelam lebih dalam ke dalam ekosistem yang baru. Jadi ini soal kompatibel mereka dengan Ethereum Virtual Machine ya, di mana benefitnya itu akan membuat semakin luas lagi jangkauan kripto yang bisa diakses oleh para pengguna, teman-teman. Terutama fitur-fitur yang di dalamnya itu bakalan bisa mempermudah Zilliqa untuk terkoneksi dengan beberapa layer lain milik Ethereum. Ini ya beritanya, dia dia bakalan bisa connect sama Arbitrum, Binance Smart Chain, dan juga Polygon. Ini mungkin bakalan menjadi ekosistem yang sangat besar buat Zilliqa ya, ketika dia bisa memanfaatkan momentum seperti ini. Dan memang kebanyakan blockchain sih sekarang udah berbondong-bondong, mereka mau kompatibel juga sama Ethereum Virtual Machine. Jadi ini adalah salah satu virtual machine yang paling paling keren untuk saat ini. Bisa dibilang seperti itu. Jadi itu sih beberapa project dari Zilliqa yang mungkin penting buat teman-teman untuk ketahui. Jadi Zilliqa ini projectnya belum mati, teman-teman. Jadi ya itulah good news dari Zilliqa untuk beberapa waktu. Memang tidak langsung terimplikasi terhadap harganya ya. Harga Zilliqa justru nggak terlalu kemana-mana. Kalau kita lihat dari perdagangan hari ini dia masih berada di kisaran harga $0,02. Jika kita perhatikan Zilliqa memang udah breakdown dari posisi ascending channel ini ya. Sebelumnya Zilliqa sempat dalam tren yang positif, tapi at the end dia turun, teman-teman, membuat fase koreksi dan sekarang udah rebound sekilas. Kalau kita lihat dari performanya, Zilliqa ini sebenarnya bikin posisi yang namanya higher low baru. Artinya adalah kita ongoing untuk tracking naik kembali, teman-teman. Ada possibility besar seperti itu terjadi. Maka teman-teman yang udah serok barang kemarin ketika ada koreksi, ya di hold aja, teman-teman. Ini masih sangat menarik untuk kita melihat sampai mana
Zilliqa bakalan bisa mengalami tren kenaikan. Jika kita compare sedikit ya sama posisi Bitcoin, Bitcoin so far posisinya masih cenderung berpeluang buat koreksi juga. Dan juga didukung sama BTC dominance yang menguat belakangan ini teman-teman. Ini menekan beberapa altcoin. Zilliqa juga cukup tertekan belakangan ini. Mungkin saja Zilliqa bisa berpeluang turun lagi ya sampai kisaran 0,024 atau mungkin bisa di bawahnya teman-teman. Jadi ini adalah dua potensi yang kita masih ingin lihat kemana Zilliqa ya. Kira-kira dia bisa turun lagi ke sini atau bahkan yang paling dalam ke sini. Tapi itu harus melihat Bitcoin juga. Karena ya Bitcoin sendiri juga masih pergerakannya masih cenderung sideways belakangan dan ambigu banget. Pergerakannya belum jelas entah kemana bakalan naik atau turun. Tapi kalau let's say Bitcoinnya drop bisa sampai 25.000 misalkan, ya Zilliqa kemungkinan juga bakalan drop teman-teman. Bisa aja turunnya sampai sini 0,021 ya. Tapi kalau sekarang belum ada tanda ke sana, belum kelihatan lah istilahnya, belum clear. Kita masih membuka peluang, menduga-duga peluangnya bisa ke sana. Tapi untuk sekarang ini Zilliqa masih bertahan. Kalau kita lihat di posisi EMA 200-nya, teman-teman. Jadi ini merupakan level support kuat yang menahan Zilliqa. Beberapa kali memang sempat ketahan juga di level-level tersebut. Jadi bisa dibilang level saat ini merupakan level yang cukup solid. Jika kita cek dia di time frame satu hari, time frame 1 hari menunjukkan Zilliqa ini dalam tekanan dalam beberapa hari terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 7 hari terakhir, Zilliqa dalam proses tekanan, dalam under pressure ya. Jika kita gunakan indikator RSI deh. Kita akan pakai RSI. Kalau dari RSI sendiri sih posisinya masih belum jenuh. Sebenarnya masih ada possibility buat menguat ke depannya. Cuman dalam posisi ini sebenarnya kita masih belum begitu clear menemukan sebenarnya Zilliqa ini mau kemana. Dari indikator Loken sih menunjukkan posisi smart money nggak terlalu banyak diperdagangkan ya. Memang volumenya belakangan ini sangat-sangat kecil teman-teman. Ini tentunya bakal menyulitkan kita untuk mencari posisi-posisi yang menarik untuk kita gunakan trading jangka pendek. Dengan volume yang kecil gini seringkali bakalan mengecoh. Makanya kalau dalam posisi yang seperti ini paling aman sih teman-teman yang di market spot DCA ya, melakukan DCA. Karena di fase sekarang itu cenderung memang masih dalam fase akumulasi. Zilliqa setelah turun terakhir ke level 0,014 itu dia udah rebound cukup tinggi ke 0,02 sekian. Kalau kita lihat sih memang kenaikannya yang terjadi itu sudah sekitar 50% lebih teman-teman. Jadi cukup besar potensi Zilliqa untuk kembali menguat ke depannya, mungkin sampai ke level-level tertingginya dulu seperti di 0,02. Saya rasa Zilliqa masih akan berpeluang untuk menembus all time high-nya di next bull run. Tapi buat ke sana mungkin step by step-nya harus kita lihat juga ya, seperti apa proyeknya, apakah proyeknya bakalan ada yang cukup menarik lagi seperti kemarin ada Metapolis, itu sempat bikin harga Zilliqa naik sangat signifikan bahkan ketika Bitcoin udah mengalami bear market. Dan apakah momentum itu bakalan dapat kita lihat lagi? Ya semoga saja bisa. Oke, di time frame 4 jam kita balik lagi ya ke time frame 4 jam. Di sini kita juga bisa melihat sebenarnya Zilliqa ini berpeluang turun dan juga berpeluang rebound. Jadi dia bergerak di dalam sebuah, ini mungkin kita bisa bilang sebagai sebuah channel mungkin ya, descending channel lebih tepatnya teman-teman. Dan sekarang kita masih dalam progres penurunan. Berarti next target kita masih bisa turun sampai 0,026. Barulah kemudian kita bisa menunggu rebound bisa tercipta terhadap Zilliqa. Jadi ini ada kecenderungan seperti ini juga. Jadi teman-teman harus waspada dalam posisi yang minim volume seperti ini. Skenarionya ada banyak banget dan bisa sangat mengecoh teman-teman. Jadi let's say kalau Zilliqa memang bergerak di dalam sebuah channel penurunan atau descending channel, maka kita bisa consider level
27 ini bisa menarik menjadi level support buat silika. Di area-area tersebut juga memang pernah ya menahan ya pergerakan dari silika, teman-teman. Jadi sementara gitu sih buat silika, proyeknya masih bagus, pergerakannya juga cenderung masih bagus. Semoga nanti dapat momentum buat kembali menguat. Jadi buat pembahasan silika ya sekian aja untuk sekarang ini. Next time mungkin kita akan update lagi ya ketika pergerakan market udah lebih jelas lagi. Mungkin trennya bakalan lebih jelas juga untuk kita melihatnya silika bakalan kemana. Begitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.